Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Wan Arwi Sumarniasi. Sini saya akan membacakan makalah bijak menggunakan teknologi yang disusun oleh atas nama Wan Arwi Sumarniasi, Program Studi Pendidikan Agama Hindu, Sekolah Tinggi Agama Hindu Batara Guru Kendari, 2025. Kata pengantar, Om Swastiastu. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan pada kita semua, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan makalah ini, di mana makalah ini membahas tentang bijak menggunakan teknologi. Kami menyadari sepenuhnya bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran dari banyak pihak lain sangat kami harapkan untuk menyempurnakan makalah ini. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih. Kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan makalah ini. Kami harapkan makalah ini dapat bermanfaat dan mampu menambah wawasan bagi semua orang. Om Santi Santi Om. Daftar isi. Kata pengantar. Daftar isi. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Rumusan masalah. Tujuan. Pembahasan. Bagaimana perkembangan teknologi telah mengubah pola hidup dan interaksi sosial masyarakat di era digital. Bagaimana peran individu, keluarga, institusi pendidikan, dan pemerintahan dalam mendorong penggunaan teknologi yang bijak dan bertanggung jawab. Bab 3 penutup. Kesimpulan, saran, pustaka. Bab 1. Pendahuluan. 1. Latar belakang. Di era globalisasi saat ini, teknologi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi atau TIK telah membawa kita pada era transformasi digital yang masif. Dari perangkat genggam di saku hingga sistem komputasi awan yang kompleks, teknologi dengan mengubah cara kita bekerja, belajar berkomunikasi, bahkan bersosialisasi. Adopsi teknologi yang semakin meluas ini menawarkan berbagai kemudahan dan efisiensi yang sebelumnya sulit dibayangkan, misalnya akses informasi yang tak terbatas, konektivitas global, serta munculnya inovasi di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Adalah beberapa contoh nyata manfaat yang ditawarkan teknologi. Meskipun teknologi menawarkan segudang potensi untuk kemajuan dan peningkatan kualitas hidup, penggunaan juga bagaikan pedang bermata dua. Di satu sisi, teknologi dapat memberdayakan individu dan masyarakat untuk mencapai hal-hal besar, membuka peluang baru, dan memecahkan masalah kompleks. Namun, di sisi lain, penggunaan teknologi yang tidak bijaksana berpotensi menimbulkan berbagai masalah. Fenomena seperti kecanduan gawai, penyebaran informasi yang salah atau hoaks, ancaman privasi data, kejahatan siber, hingga dampak negatif terhadap kesehatan mental dan fisik akibat paparan teknologi yang berlebih menjadi isu krusial yang perlu diperhatikan. Generasi muda khususnya sangat rentan terhadap dampak negatif ini jika tidak dibekali dengan pemahaman dan keterampilan untuk menggunakan teknologi secara kreatif dan bertanggung jawab.
Melihat dinamika tersebut menjadi sangat penting untuk tidak hanya menguasai teknologi, tetapi juga memahami bagaimana cara menggunakan teknologi secara bijaksana dan bertanggung jawab. Konsep bijak menggunakan teknologi tidak hanya berarti mampu mengoperasikan perangkat atau aplikasi, melainkan juga melibatkan pemahaman mendalam tentang literasi digital, etika bermedia sosial, kesadaran akan keamanan siber, serta kemampuan untuk membedakan informasi yang valid dari yang tidak. Hal ini menjadi semakin relevan mengingat tepatnya laju inovatif teknologi yang seringkali mendahului pemahaman masyarakat tentang implikasinya. 2. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dari makalah ini yaitu 1. Bagaimana perkembangan teknologi telah mengubah pola hidup dan interaksi sosial masyarakat di era digital. 2. Bagaimana peran individu, keluarga, institusi, pendidikan, dan pemerintahan dalam mendorong penggunaan teknologi yang bijak dan bertanggung jawab. 3. Adapun tujuan dari pembuatan makalah ini yaitu 1. Untuk mengetahui bahwa perkembangan teknologi telah mengubah pola hidup dan interaksi sosial masyarakat di era digital. 2. Untuk mengetahui bagaimana peran individu, keluarga, institusi, pendidikan, dan pemerintahan dalam mendorong penggunaan teknologi yang bijak dan bertanggung jawab. Bab 2. Pembahasan. Bagaimana perkembangan teknologi telah mengubah pola hidup dan interaksi sosial masyarakat di era digital. Perkembangan teknologi di era digital telah membawa perubahan fundamental pada pola hidup dan interaksi sosial masyarakat. Pergeseran ini begitu cepat dan menyeluruh, menyentuh hampir setiap aspek kehidupan kita. Perubahan dalam pola hidup sehari-hari. Dulu, banyak aktivitas memerlukan kehadiran fisik dan proses yang panjang. Kini teknologi menawarkan kemudahan dan efisiensi yang luar biasa. Akses informasi tak terbatas, internet dan mesin pencari pembuatan informasi tersedia kapan saja dan di mana saja. Kita bisa belajar hal baru, mencari berita atau mendapatkan resep masakan hanya dengan beberapa klik. Ini mengubah cara kita belajar dan mengambil keputusan. Belajar dan transaksi online. Dulu belajar berarti pergi ke pasar atau toko. Sekarang e-commerce memungkinkan kita membeli apapun dari rumah. Sistem pembayaran digital juga mempermudah transaksi, mengurangi ketergantungan pada uang tunai. Pekerjaan dan pendidikan fleksibel. Konsep work from home atau WFH dan pembelajaran jarak jauh online learning menjadi norma baru. Teknologi memungkinkan kolaborasi tim dari lokasi pembeda dan akses pendidikan bagi siapa saja, di mana saja, tanpa terikat ruang kelas fisik. Hiburan dan konsumsi media, era digital mengubah cara kita menikmati hiburan, streaming, film, musik, dan gaming. Online telah menggantikan banyak bentuk hiburan tradisional. Media sosial juga menjadi platform utama untuk konsumsi berita dan konten. Kesehatan dan kesejahteraan. Telemedicine memungkinkan konsultasi medis jarak jauh, sementara aplikasi kesehatan dan will-be device membantu kita memantau kondisi fisik dan kebugaran. Pergeseran dalam interaksi sosial, dampak teknologi pada interaksi sosial adalah salah satu yang terlihat dengan dua sisi mata uang. Konektivitas global dan instan. Media sosial, aplikasi pesan instan,
Dan video call menghilangkan batasan geografis. Kita bisa berkomunikasi dengan teman atau keluarga di belahan dunia lain secara real time. Ini memperkuat hubungan jarak jauh dan memungkinkan terbentuknya komunitas online berdasarkan minat yang sama. Perubahan norma komunikasi, komunikasi lisan tatap muka seringkali digantikan oleh komunikasi berbasis teks atau visual, emoji, dan stiker menjadi bagian dari bahasa sehari-hari. Meski cepat dan praktis, ini juga dapat mengurangi nuansa ekspresi dan pemahaman nonverbal. Lingkungan sosial baru, virtual, media sosial menciptakan lingkungan sosial baru di mana identitas dan interaksi bisa berbeda dari dunia nyata. Ini membuka peluang untuk ekspresi diri dan aktivisme, tetapi juga memunculkan fenomena seperti cyberbullying dan fear of missing out atau FOMO. Kesenjangan sosial. Meskipun teknologi menawarkan konektivitas, ada resiko isolasi sosial jika interaksi online menggantikan interaksi tatap muka yang berkualitas, terkadang mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Dinamika hubungan. Teknologi dapat mempengaruhi kualitas hubungan. Kemudahan akses ke informasi tentang orang lain bisa menyebabkan perbandingan sosial dan tekanan untuk menampilkan citra kesempurna di media sosial. Secara keseluruhan, perkembangan teknologi telah merombak fondasi kehidupan kita, membuatnya lebih cerah, cepat, lebih terhubung, dan seringkali lebih efisien. Namun, di balik kemudahan ini muncul tantangan baru dalam menjaga kualitas interaksi manusia dan keseimbangan hidup di tengah banjir informasi dan konektivitas. 2. Bagaimana peran individu, keluarga, institusi pendidikan, dan pemerintah dalam mendorong penggunaan teknologi yang bijak dan bertanggung jawab. Penggunaan teknologi yang bijak dan bertanggung jawab adalah kunci untuk memaksimalkan potensi positif. Teknologi sekaligus meminimalkan risiko negatifnya. Ini adalah tanggung jawab kolektif yang melibatkan berbagai pihak, individu, keluarga, institusi pendidikan, dan pemerintahan. Masing-masing memiliki peran unik dan saling melengkapi untuk menciptakan ekosistem digital yang sehat dan produktif. Berikut adalah peran masing-masing. 1. Peran individu. Setiap individu adalah pengguna teknologi dan oleh karena itu memiliki peran mendasar dalam memastikan penggunaan yang bijak. Literasi digital. Individu harus proaktif dalam meningkatkan pemahaman mereka tentang cara kerja teknologi, keamanan data pribadi, dan etika berinteraksi di dunia maya. Ini mencakup kemampuan membedakan informasi yang valid atau fakta dari hoaks atau berita palsu. MTS Negeri 8 Sleman 2025. Kritis dan selektif, bersikap kritis terhadap informasi yang diterima dan selektif dalam memilih konten yang diakses, tidak mudah mempercaya dan semua informasi yang beredar dan selalu melakukan verifikasi silang atau cross-check sumber. Manajemen waktu penggunaan, mengatur waktu penggunaan gawai dan internet agar tidak berlebihan dan mengganggu aktivitas penting lainnya seperti belajar, bekerja, berinteraksi sosial di dunia nyata, dan beristirahat. Etika dan tanggung jawab digital, menjaga sopan santun atau netiquette dalam berkomunikasi online, menghargai privasi orang lain, tidak menyebarkan ujaran kebencian atau konten negatif, dan bertanggung jawab atas jejak digital yang dibuat.
Puskomedia IT 2024. Pengamanan akun pribadi menggunakan kata sandi yang kuat, mengaktifkan autentikasi dua faktor, dan berhati-hati terhadap phishing atau upaya penipuan online. 2. Peran keluarga. Keluarga, terutama orang tua, adalah garda terdepan dalam membentuk kebiasaan dan etika penggunaan teknologi pada anak-anak. Teladan dan panutan orang tua harus menjadi contoh yang baik dalam menggunakan teknologi. Anak-anak cenderung meniru perilaku orang tua. Karaldowo Desait 2024. Membatasi waktu layar atau screen time. Menetapkan aturan dan batasan yang jelas mengenai waktu dan jenis penggunaan gawai sesuai dengan usia anak. American Academy of Pediatrics merekomendasikan batasnya yang sehat untuk anak-anak. Pengawasan dan pendampingan. Pendampingan anak-anak saat menggunakan internet, terutama pada usia dini, serta mengawasi konten yang diakses untuk memastikan sesuai dengan usia dan nilai-nilai keluarga. Komunikasi terbuka, membangun komunikasi yang jujur dan terbuka dengan anak tentang kompetensi, bahaya, dan manfaat teknologi sehingga anak merasa nyaman untuk berbagi pengalaman dan masalah yang mungkin mereka hadapi di dunia digital, atau Komparan.com 2024. Edukasi etika digital, mengajarkan etika digital, pentingnya privasi dan bahaya cyberbullying sejak dini, mendorong anak untuk menggunakan teknologi untuk tujuan edukatif dan kreatif. Kumparan.com 2024. 3. Peran institusi pendidik. Sekolah, kampus, dan lembaga pendidikan lainnya memiliki peran krusial dan membekali generasi muda dengan keterampilan dan memahami digital. Integrasi literasi digital dalam kurikulum memasukkan materi literasi digital, keamanan siber, dan etika digital ke dalam kurikulum pembelajaran secara struktur dan berkelanjutan. Pelatihan guru dan tenaga pendidik. Memastikan guru dan tenaga pendidik memiliki kompetensi yang memadai dalam literasi digital agar dapat membimbing siswa secara efektif. Fasilitas pembelajaran berbasis teknologi yang positif mendorong pengguna teknologi sebagai alat pembelajaran yang inovatif, misalnya melalui proyek kolaboratif online atau pemanfaatan platform edukasi digital. Membangun kesadaran, mengadakan seminar, workshop, atau kampanye tentang pengguna teknologi yang bijak atau siswa, orang tua, dan masyarakat sekolah. Penyediaan akses aman, memastikan akses internet di lingkungan sekolah aman dan difilter dari konten-konten negatif, serta menyediakan instruktur yang mendukung pelajaran digital. 4. Peran pemerintah. Pemerintah memegang peran strategis dalam menciptakan lingkungan digital yang aman, konduktif, dan mendukung program teknologi yang bertanggung jawab. Regulasi dan kebijakan, membuat dan menegakkan undang-undang serta regulasi yang melindungi data pribadi, memberantas kejahatan siber seperti penipuan online, penyebaran hoaks, cyberbullying, dan memastikan akuntabilitas penyediaan layanan digital Gondo Harum, kendalkan.co.id 2024, puskomedia.co.id 2024, Infrastruktur digital, menyediakan infrastruktur digital yang merata dan terjangkau seperti akses internet broadband di seluruh wilayah termasuk daerah terpencil untuk mengurangi kesenjangan digital puskomedia.co.id 2024, Program edukasi dan kampanye nasional
meluncurkan program edukasi dan kampanye literasi digital berskala nasional untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penggunaan teknologi yang bijak dan aman. Kerjasama multi stakeholder berkolaborasi dengan sektor swasta, akademi, dan organisasi masyarakat sipil dan mengembangkan inisiatif dan solusi untuk tantangan di era digital. Dengan sinergi dari keempat elemen ini, masyarakat dapat lebih siap menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di era digital, menjadikan teknologi sebagai alat untuk kemajuan dan kesejahteraan, bukan sebaliknya. Bab 3, penutup. 1. Kesimpulan. Perkembangan teknologi di era digital telah membawa perubahan revolusioner dalam pola hidup dan interaksi sosial masyarakat, dari kemudahan akses informasi dan transaksi online, hingga fleksibilitas dalam bekerja dan belajar. Teknologi menawarkan potensi yang luar biasa untuk kemajuan dan peningkatan kualitas hidup. Namun, seperti dua sisi mata uang, kemajuan ini juga membawa serta berbagai tantangan mulai dari penyebaran hoaks, ancaman privasi data, hingga dampak negatif pada kesehatan mental dan fisik akibat penggunaan yang tidak terkontrol. Maka dari itu menjadi sangat krusial bagi setiap individu yang seluruh elemen masyarakat untuk tidak hanya menguasai teknologi, tetapi juga memahami dan menerapkan prinsip bijak menggunakan teknologi. Kebijaksanaan ini mencangkup literasi digital yang kuat, kemampuan bersikap kritis dan selektif terhadap informasi, serta etika dan tanggung jawab digital dalam setiap interaksi online. Untuk mewujudkan ekosistem digital yang sehat dan produktif, diperlukan sinergi dan berbagai pihak. Individu harus proaktif dalam mengelola penggunaan teknologi dan menjaga jejak digitalnya. Keluarga berperan sebagai benteng pertama dalam memberikan teladan dan membimbing anak-anak. Institusi pendidik bertanggung jawab membekali generasi muda dengan keterampilan dan kesadaran digital melalui kurikulum yang relevan. Sementara itu, pemerintah memiliki peran vital dalam menciptakan regulasi yang melindungi pengguna, menyediakan infrastruktur yang merata, dan meluncurkan kampanye edukasi berskala nasional. Saran. Penulis menyadari jika dalam penyusunan makalah ini masih banyak kesalahan serta jauh dari kata sempurna. Adapun nantinya penulisan akan segera melakukan perbaikan susunan makalah dengan menggunakan pedoman dari beberapa sumber dan kritik yang bisa membangun dari para pembaca. Oleh karena itu, kami membutuhkan masukan berupa kritik dan saran dalam rangka pengupayaan perbaikan dalam makalah ini. Daftar pustaka. https://target.next-garring-www.next-3755255102 pengaruh perkembangan teknologi terhadap kehidupan dan interaksi sosial masyarakat Indonesia. https://garring-komparen.com.garing https://puskomedial.co.id. Suksema. Om Santi 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 Om.